Cinta Pertama Sang CEO. Bab 213. Hal itu tentu menimbulkan pertanyaan bagi Aisyah. Ada apa dengan suaminya sampai harus dipapa untuk berjalan? Bahkan saat ini Brian terlihat setengah sadar. Serta-merta Aisyah berlari mendekat dengan jantung yang terpompa cepat. Hampir ia menangis, namun ditahannya. Ada apa dengan suamiku, Kak? Tanyanya, seolah mendesak sebuah jawaban. Nanti aku jelaskan. Biar kita bawa masuk dulu. Aisyah pun berdiri di sisi kiri suaminya dan membantu Arvin membawanya masuk ke rumah. Sejenak ia menoleh dan menatap wajah suaminya yang lesu. Setibanya di kamar, tubuh lelaki itu mereka baringkan di tempat tidur. Aisyah membuka jaket dan sepatu, kemudian duduk di sisi suaminya dan memijatnya. Aroma parfum wanita yang merebak dari tubuh suaminya itu membuat Aisyah dipenuhi pertanyaan. Kak Arvin, apa yang terjadi? Ada apa dengan suamiku? Arvin tampak ragu untuk menjawab. Sejenak ia melirik Brian yang sedang terbaring. Aku ceritakan, tapi jangan salah paham dulu, apalagi berpikir kejauhan, tutur lelaki itu. Aisyah mengangguk pelan. Matanya telah dipenuhi cairan bening. Pikiran buruk mulai menghantui dirinya. Sebenarnya, aku gak tahu persis kejadiannya seperti apa. Karena aku menemukannya sudah dalam keadaan seperti itu. Kak Arvin menemukannya di mana? Di hotel. Mata Aisyah seketika membulat. Seluruh tubuh terasa meremang. Sedang apa dia di sana? Tadinya dia bilang padaku mau bertemu klien untuk membicarakan pekerjaan. Kebetulan aku harus mengurus hal lain, jadi kami berpisah. Tapi beberapa jam setelah itu, dia menghubungiku dan minta dijemput. Begitu sampai di hotel, dia sudah dalam keadaan seperti itu. Seperti habis dicekoki obat. Astagfirullah. Di hotel dia sama siapa? Saat aku datang, dia sudah dalam keadaan sendirian di kamar hotel. Pandangan Aisyah kembali tertuju kepada suaminya. Wajah wanita itu tampak pucat, air mata yang sedari tadi ditahannya mulai meleleh. 10. Kakak gak tanya ke petugas di hotel dia masuk dengan siapa? Aku sempat tanyakan karena keadaan gak memungkinkan. Tapi aku janji akan menyelidikinya. Tenang. Ya, insya Allah semua akan baik-baik saja. Aku takut dia dijebak seseorang. Bagaimana kalau itu seorang wanita? Aku mencium aroma parfum wanita di pakaiannya. Semoga saja bukan. Arvin menatap sang bos. Dia masih tidur. Nanti saja kalau keadaannya lebih tenang, baru kita tanyai. Aisyah pun mengangguk pelan. Aku takut sekali, Kak. Tenang. Makanya tadi aku bilang jangan berpikir buruk dulu, karena kita belum tahu apa yang terjadi. Aisyah mengusap air mata yang meleleh di pipi. Oh ya, lebih baik jangan ada yang tahu dulu. Takutnya nanti timbul salah paham. Biar antara kita saja dulu. Iya, Kak. Aku mengerti. Kalau begitu aku pergi dulu. Biar dia istirahat dulu. Arvin pun berpamitan dan segera beranjak. Sementara Aisyah menutup pintu dan menatap suaminya. Ya Allah, semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk. Mengambil wadah berisi air hangat dan handuk kecil, Aisyah membasuh wajah suaminya. Membuka kemeja dan menyelimutnya. Saat memasukkan pakaian ke dalam keranjang pakaian kotor, ia menghidupnya sejenak. Aroma parfum wanita yang mahal terasa menyatu dengan kemeja suaminya. Lenguh suara Brian mengalihkan perhatian. Aisyah cepat mendekati suaminya yang perlahan membuka mata. Mas, Aisyah mendekat dan menyentuh tubuh suaminya. Namun, Brian menepis tangannya. Menolak disentuh. Lelaki itu perlahan mengubah posisi yang semula berbaring jadi duduk bersandar di tempat tidur, sambil memijat kepala dengan mata yang masih terpejam.
seolah belum sadar dengan hal-hal di sekitarnya. "Mas, ada apa?" tanya Aisyah sekali lagi. "Kepalaku sakit, Sa. Bisa tolong ambilkan air putih?" "Iya, tunggu." Dengan gelisah, Aisyah menuang air putih yang kemudian ia serahkan kepada suaminya. Brian meneguk perlahan hingga gelas kosong, lalu bersandar ke tempat tidur dan menghela napas panjang. Selama beberapa menit ia menunggu suaminya dengan perasaan yang tak menentu. Namun, Brian masih diam dan bersadar. "Mau aku buatkan sesuatu, Mas? Mau makan atau minum teh hangat?" tawarnya. Namun, suaminya itu menolak. "Mas abis dari mana? Kenapa pulang dalam keadaan begini?" "Aku gak ingat, Sa. Kepalaku sakit sekali." 11. "Apa mau istirahat dulu?" ucapnya, mengingat keadaan sang suami belum bisa ditanya apapun. "Aku mau mandi dulu." Perlahan ia bangkit dengan langkah sedikit gontai dan masuk ke kamar mandi. Aisyah hanya menunggu di depan dengan gelisah. "Ya Allah, ada apa dengan suamiku? Lindungi suamiku dari segala fitnah dan keburukan, ya Rab." Sementara itu, di rumah sakit, Bara sedang menimang anak lelakinya yang baru lahir. Kulit putih kemerahan dan wajah mungil itu membuatnya benar-benar gemas. "Mas, tadi ngobrol apa sama Boy kayaknya serius gitu?" tanya Mia. "Gak apa-apa. Urusan laki-laki." Bara menoleh dan tersenyum, lalu kembali fokus pada putranya. "Urusan seperti apa?" Sebenarnya, Bara ingin merahasiakan kejadian di villa dari Mia. Mengingat ia baru saja menjalani persalinan dan kejadian itu bisa saja memengaruhi suasana hatinya. Apalagi dokter sempat berpesan bahwa wanita yang sedang menyusui harus dijaga kestabilan emosi agar tidak mengganggu produksi ASI. "Mas," panggil Mia sekali lagi saat Bara terdiam. Terpaksa, Bara menceritakan semua tanpa menutupi apapun. Di luar dugaan, Mia malah terlihat tenang. Walaupun tak bisa menutupi wajah sedihnya. "Aku sudah menduga sebelumnya Alia mendapat perlakuan seperti ini." Kening Bara berkerut, ia menatap penuh tanya. "Apa?" "Iya, Mas. Aku pernah melihat Alia menangis sendirian di pernikahan Brian. Tapi, saat aku tanya, dia mengalihkan pembicaraan. Kenapa kamu gak beritahu aku? Dia minta aku rahasiakan. Maaf, aku pikir masalahnya gak akan jadi seperti ini." "Lalu, bagaimana tindakan Boy dan Mbak Kalika?" "Boy sudah mengambil langkah tegas. Aku biarkan dia yang menyelesaikan masalah ini." Mia mengangguk dan tersenyum. Risiko menikah dengan keluarga yang jauh di atas kita memang seperti ini. Kuat-kuatnya Alia saja. Yang penting, keluarga inti menerima dan memperlakukannya dengan baik. Kita gak perlu meragukan Mbak Kalika dan Mas Alben. Apalagi Boy. Iya, kamu benar. Makanya aku agak lega setelah bicara dengan si bro. Kembali ke rumah keluarga Darmawan, Aisyah masih duduk menunggu suaminya. Saat pintu kamar mandi terbuka, ia mendekat. "Sudah enakan, Mas?" Brian menatapnya dan mengulas senyum. "Iya, sayang. Aku sudah enakan, maaf ya, membuatmu khawatir." Ia memakai pakaian yang sebelumnya telah disiapkan Aisyah. Lalu, mengajak istrinya untuk berbaring. Aisyah masih diam dan tak berani menanyakan hal yang sama. Apalagi setelah melihat raut wajah suaminya yang berbeda. 12. "Sa, maafkan aku," bisiknya, dengan pelukan dan lelehan air mata. 13. "Mas." Aisyah mendongak untuk menatap wajah suaminya. Namun, Brian tetap memeluk dan membenamkan wanita itu di dadanya. "Jangan bicara apa-apa dulu. Aku masih pusing. Cuma mau tidur dan peluk kamu."
Aisyah pun diam dan memeluk suaminya. Meski begitu hatinya tak dapat tenang sebelum mendapat penjelasan. "Tidur, sudah malam," bisik Brian, membuat Aisyah memejamkan matanya. Tak sampai 30 menit, wanita itu benar-benar tertidur dan Brian masih terjaga. Dalam keadaan masih pusing, ia mengambil ponsel dan menuju balkon kamar. Ia menghubungi kakaknya. "Kakak di mana?" tanyanya, sesaat setelah panggilan terhubung. "Di jalan pulang, habis jemput Sasi di rumah Bian." "Kenapa? Bisa bantu aku, Kak?" "Bantu apa?" "Tadi, aku sempat bertemu klien di restoran hotel. Tapi, saat membicarakan kerjasama, aku tiba-tiba pusing dan gak ingat apa-apa. Saat sadar, aku baru sadar kalau ada di kamar dengan seorang perempuan." "Astagfirullah, bagaimana bisa? Aku juga gak tahu, Kak. Tunggu di rumah." Setelah antar Sasi dan mamanya, aku langsung ke rumah. Panggilan berakhir. Brian memijat kepala yang masih terasa berdenyut. Setelah hampir 30 menit, Boy tiba di rumah. Mereka kemudian berbicara di rumah foto, tempat yang dirasa paling aman untuk membicarakan hal rahasia. "Apa yang terjadi?" tanya Boy, kepada adiknya itu. "Aku benar-benar gak ingat, Kak. Sebelum ke hotel aku baik-baik saja." "Arvin di mana? Biasanya dia kan bersama kamu." "Bang Arvin mengurus hal lain dan aku sendiri ke hotel." Boy menepuk bahu adiknya itu, menatap matanya lekat-lekat. "Apa yang kamu dan wanita itu lakukan di kamar hotel?" "Aku gak ingat, Kak. Aku hanya ingat saat bangun dan langsung memarahi dan mengusirnya. Dia langsung pergi." "Gak sampai zina, kan?" tanyanya hendak meyakinkan. Brian menunduk dan tak berani menjawab. Jujur, ia bingung. Boy pun beristighfar berulang-ulang, lalu memeriksa keadaan adiknya. Lalu, mengeluarkan jarum suntik dan mengambil sampel darah dari lengan kanannya. "Kenal dengan perempuan itu?" 14. "Sebelumnya tidak. Kami bertemu pertama kali semalam, dia sekretaris Pak Hilman. Aku akan periksa sampel darahmu dulu. Takutnya ada sesuatu yang aneh. Untuk sementara, lebih baik minta bantuan orang untuk menyelidikinya. Aku akan minta Bang Arvin untuk selidiki. Minta bantuan Om Yo juga boleh. Biar lebih cepat. Tapi, aku gak mau ada orang yang tahu dulu, Kak. Takut Papa kepikiran, dan Aisyah, kalau dia tahu, dia pasti berpikir buruk. Kalau minta bantuan Om Yo, pasti masalahnya ketahuan Papa. Kakak gak tahu kalau di antara mereka gak ada rahasia." "Benar juga," sahut Boy menghela napas. "Biar aku minta bantuan Bang Arvin dulu. Setelah semuanya mulai terang, baru aku minta bantuan Om Yo atau Papa." "Ya sudah, Dek. Pikir mana yang terbaik saja. Aku gak tega sama Aisyah. Akhir-akhir ini aku lihat dia sedih. Belum masalah kakaknya, rumah orang tuanya dan masalah lain." Boy kemudian duduk di hadapan adiknya setelah memasukkan alat-alat yang tadi digunakannya ke dalam tas. "Ngomong-ngomong, Pak Hilman itu, siapa?" "Dia pemilik lahan kosong tempat aku kecelakaan dan dikeroyok orang-orangnya Arkan. Aku mau bertemu dengannya untuk membicarakan kerjasama. Sekaligus, memberitahu kalau aku minat membeli lahannya." "Oh, jadi dia pemilik lahan proyek mangkrak itu." Brian mengangguk pelan. "Apa dia mau menjualnya?" "Katanya, akan dipikirkan. Tapi, kamu harus tetap waspada dengannya. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Ingat, kejadian Papa dengan Bunda Melati dulu." "Iya, Kak. Aku juga tahu soal kejadian itu. Makanya Papa selalu minta kita hati-hati. Tapi,
Aku benar-benar gak ada pikiran buruk sama sekali, sampai semua terjadi. Ya sudah, untuk sementara tenang dulu sambil selidiki. Aku akan periksa sampel darahmu dulu. Kalau hasilnya keluar, aku beritahu. Makasih, Kak. Tolong jangan sampai ini ketahuan orang lain dulu. Aku cuma percaya Kakak. Insya Allah, Dek. Keduanya segera keluar dari ruang foto. Hei, kalian. Suara Alben mengalihkan perhatian. Boy dan Brian menoleh seketika. Ada apa? Tumben Boy ada di sini malam-malam. Tanyanya heran, sebab waktu sudah mendekati larut malam. Aku kebetulan lewat, Pak. Sekalian mampir mau periksa Brian. Katanya agak pusing, jawab Boy. Kamu sakit, Bri? Alben menatap putranya khawatir. Sampai saat ini ia masih terus memantau kesehatan. 15. Brian setelah operasi mata yang dijalaninya tahun lalu. Gak apa-apa, Pak. Cuma pusing sedikit. Yakin? Brian mengangguk dengan senyum di sudut bibirnya. Pagi-pagi sekali Brian sudah berangkat dan tidak ikut sarapan di rumah, yang membuat Aisyah dipenuhi pertanyaan tentang suaminya itu. Terlebih semalam, Brian belum menceritakan apapun tentang apa yang dialaminya. Gimana? Sudah enakan? Pertanyaan Arvin menjadi sambutan pertama bagi Brian saat tiba di sebuah kafe. Alhamdulillah. Nada Brian terdengar pelan, lalu menatap asisten pribadinya itu. Sudah diselidiki kejadian semalam. Arvin mengangguk. Semalam aku kembali ke hotel dan menanyai beberapa staf. Aku juga sempat periksa rekaman CCTV. Lalu, Arvin lantas mengeluarkan ponsel dan menunjukkan rekaman CCTV yang sempat ia ambil. Pada rekaman itu terlihat Brian sedang bertemu dengan salah satu rekan bisnisnya bersama seorang wanita yang merupakan sekretarisnya. Tak lama berselang, lelaki itu beranjak meninggalkan Brian dan wanita itu berdua. Brian sempat memijat kepala dan telungkup di meja. Namun, kembali tersadar. Keduanya lantas menuju sebuah kamar dengan diantar seorang staf hotel. Staf hotel keluar lebih dulu. Lalu, setelah beberapa menit, barulah wanita itu menyusul keluar. Bisa ingat kejadian semalam? Tanya Arvin. Aku gak sama sekali gak ingat apa-apa. Yang aku ingat hanya saat bangun dan menemukan perempuan itu di kamar. Aku langsung menghubungi abang minta dijemput. Artinya, kamu dalam keadaan gak sadar saat dibawa ke kamar. Tapi, di rekaman ini kamu terlihat baik-baik saja. Brian bersandar dengan mata terpejam. Tampak sangat frustasi. Ya Allah, masalah apa lagi ini? Kamu habis minum apa semalam? Cuma yang dipesan Pak Hilman. Mereka sampai lebih dulu dan memesan makanan, jelas Brian. Arvin mengangguk. Sebenarnya ia sendiri pun sedang dipenuhi pertanyaan tentang apa yang terjadi terhadap Brian. Sebab di dalam rekaman CCTV dia terlihat baik-baik saja. Kalau dilihat dari rekaman ini, kamu seperti seseorang yang kena hipnotis, ucap Arvin, membuat sudut mata Brian berkerut.